Bismillahi bada'na walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam li habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka madlubuna dunyana Rana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Mubadi'u ya Mu'itu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik ya Likal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya ya Muhni ya Mani'u ya Dhahru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqiyah Warisu ya Rasyidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa
sayyi'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina illal khairi qarribna anni syarri ba'idna wal qurba rojauna akhiran nilnal munabalik maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala toha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ja'alana bi barakatihi min ahlil ilmi wal khair fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan meneruskan tentang anwa'ul adab, masih berbicara tentang macam-macam adab. Yang selanjutnya adab berupa al-hilmu. Al-hilmu ai hada al-hilmu utawi iki iku mertelaake sifat aris utawa bijaksana. Al-hilmu utawi aris atau bijaksana huwa iku atau bito iku antau bito yen to mlanggeri sapa sira, mlanggeri nafsaka ing awak sira, mlanggeri awak sira ngan hayajanil ghadabi saking tangine sifat muring-muring. Adab yang selanjutnya itu adalah al-hilmu atau aris, bijaksana. Bijaksana itu adalah ketika kamu bisa mengendalikan diri kamu dari potensi bangunnya sifat kemarahan, bisa mengendalikan
diri kita ketika memang kita termotivasi atau ada sesuatu yang menyebabkan kita itu marah. Kita bisa mengendalikannya. Itu bijaksana. Bi antar hama kelawan yen to welas sapa sira. Welas al jahila ing wong kang bodho. Sianatan krana ngreksa laka maring sira. Ngan musakalatika saking oleh bandingi sira. Dan termasuk bijaksana itu adalah ketika kamu mau punya belas kasihan kepada orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh dalam rangka untuk menjaga agar kamu itu tidak menyamainya. Kamu belas kasihan, kamu penyayang kepada orang yang bodoh itu dalam rangka untuk membedakan kamu sebagai orang yang berilmu, orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh. Ketika kamu itu tidak bijaksana dalam artian tetap menunjukkan keangkuhan, kemarahan dan sebagainya, maka terus apa bedanya dengan orang-orang yang bodoh? Itu diantara maksud bijaksana. Di antaranya adalah ketika kok kalian mau belas kasihan, mau menyayangi orang-orang yang bodoh. Menyayangi itu loh, menyayangi itu bukan berarti kok selalu mengiyakan apa yang dilakukan oleh orang bodoh, itu bukan. Menyayangi itu bagaimana bisa mendampingi menjadi teman yang baik, yang jahil, yang bodoh itu agar nanti termotivasi untuk tidak bodoh lagi, dalam arti nanti mau belajar. Wa ta'fualan yento ngapura sapa sira. Ngapura an aduwika saking musuh sira. Manga kudratika sartane kuwasa sira. Alaihi ing atase bales ing atase musuh sira. Ma kudratika sartane kuwasa sira ngalehi bales ing atase aduwika ngono. Dan di antara bentuk sifat bijaksana adalah memberi maaf musuhmu, memberi maaf musuhmu, memberi maaf orang yang tidak suka padamu, pada kalian, walaupun kalian sebenarnya mampu membalasnya, bahkan mampu mengalahkannya. Walaupun ada bahasa menyombongi orang sombong itu sedekah. Dalam artian diperbolehkan kita membalas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang yang tidak suka kepada kita. Benar-benar kita diperbolehkan untuk membalas yang sepadan sebenarnya. Cuma ketika kita ingin menjadi orang yang berpredikat bijaksana, maka harus dilatih. Memberi maaf jauh lebih mulia. Mau memberi maaf pada orang yang memusuhi kita, memberi maaf pada orang yang benci kepada kita, memberi maaf orang yang selalu menjelek-jelekan kita, bahkan memberi maaf orang yang selalu memfitnah kita,
itu jauh lebih mulia, walaupun kita sebenarnya mampu untuk membalas bahkan mengalahkannya. Mulai sekarang berlatih untuk kepentingan diri kita, bukan semata-mata kepentingan musuh kita, bukan. Kita melakukan seperti itu bukan semata-mata untuk kepentingan musuh kita, dalam artian orang yang tidak suka kepada kita untuk kepentingan mereka, itu bukan, tapi kembali manfaat kepada kita. Kemuliaan kita mau memaafkan musuh kita, memaafkan orang yang tidak suka atau orang yang memusuhi kita, itu kemuliaan akan kembali kepada kita sendiri. Bukan kalau kita berarti memuliakan musuh dengan kita tidak melawan, bukan seperti itu. Kemuliaan akan kembali kepada kita sebagai orang yang mau mengalah pada orang yang memusuhi kita, walaupun sebenarnya kita mampu untuk membalasnya. Contoh, kalian digojlok, tahu digojlok ya? Digojlok, diwadani. Boleh membalas menggojlok yang sepadan. Boleh menggojlok yang sepadan. Tapi akan lebih mulia ketika kalian digojlok mampu memaafkan, mau memaafkan, tidak dibalas dengan gojlokan, tapi dimaafkan, walaupun sebenarnya kalian punya kata kunci untuk membalas gojlokan kepada dia, bahkan bisa menumbangkan dia. Biasanya sampai wis ngerti eleke ngono kuwi, wis ngerti apa jenis kunci, kata kunci, kowe nek tak omongke hancur uripmu, misalkan. Aku ngerti kowe, asli kepiye seperti itu misalkan. Tapi jangan seperti itu. Memaafkan jauh lebih mulia. Nah, hal semacam itu dengan cara apa? Ketika digojlok oleh teman agar mudah memaafkan, jangan semua yang dibicarakan oleh orang lain itu kita masukkan ke dalam hati. Ketika hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak bermanfaat bagi diri kita, tidak usah dipikirkan, biarkan saja. Ketika dia ngomong tentang kejelekan kita, ngomong menjelek-jelekan kita, dia menjelek-jelekan kita. Ada orang lain menjelek-jelekan kita misalkan. Kok kita tidak melakukan kejelekan itu, ya santai saja, tidak usah dipikirkan. Yang pasti kita dapat memastikan kita tidak melakukan kesalahan itu, tidak melakukan kekurangan itu. Nyantai saja, tidak usah dipikirkan. Itu diantaranya juga termasuk agar apa? Kita bisa memaafkan dan kita juga tidak runtuh. Tidak runtuh apa? Kadang kita berusaha untuk memaafkan, tapi memaafkan kita disimpan dalam hati. Kita perasaan tidak enak itu tertimbun dalam hati, tersimpan. Hanya kita berusaha untuk memaafkan, tapi menumpuk rasa jengkel di hati ini. Nanti sekali meledak kemarahan itu, kejengkelan itu malah dampaknya lebih bahaya, dalam artian langsung meluap, biasanya lebih berat dampaknya. Maka dilatih dari ketika ada omongan-omongan dari orang lain, teman dan sekitarnya, itu ketika menjelek-jelekan kita, tapi tidak ada omongan itu yang ada dalam diri kita, dalam artian kita tidak sejelek apa yang mereka omongkan, maka tidak usah dipikirkan, ngentek-ngentek tenaga, menghabiskan energi kita, tidak usah dipikirkan. Itu caranya, tidak usah dipikirkan. Anggap saja apa? Burung berkicau, dinikmati saja. Didengarkannya sudah, tidak usah dipikirkan. Itu diantaranya. Walaupun bisa membalas sebenarnya
tapi memaafkan jauh lebih mulia. Memaafkan jauh lebih mulia. Walaupun membalas juga diperbolehkan. Ngamalan krono ngamalake. Ngamalake bikolihi alaihi sholatu wassalam, kelawan pengetikane Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam. Rupane idza qadarta. Idza qadarta ing dalem arikalane kuwasa sapa sira. Kuwasa ala aduwika ngalahake ing atase mungsuhira. Faj'al mongko dadekno sapa sira. Dadekno al-afwa ing pangapura. Dadekno al-afwa ing pangapura. Dadekno sukron ing syukur. Lil kudrati maring kuwasa. Lil kudrati maring kuwasa ngalehi ing atase al-afwa. Ketika kamu mampu membalas atau mengalahkan musuhmu, maka jadikanlah maaf sebagai bentuk syukur. Karena bentuk syukur, kamu telah diberi kekuasaan, kemampuan untuk memaafkan. Watah takiro, lan ngasorake sapa sira. Ngasorake almusia ing wong kang gawe ala. Asafiha tur kang mendhu. Liak tagita drapun to supaya nekodake sapa almusi liya tagida drapun nekodake sapa almusi anahu ing temen sune kelakuan. Iku mamanangaka ora nyegah ing sira. Ngan ijabatihi saking jawabi al-musi. Apa ilahua angin ilah hawanuhu ngono. Hawanuhu apa huwa anahu? Huwa anahu. Ilah angin huwa utawi al-musik anahu temen sedune al-musik iku alaika mlarati ing atase sira.
Wa taba ngudukalan oleh ngedoi sapa sira, ngedoi minta hali saking gawe pepaes, bisuratihi kelawan rupane, bisuratihi kelawan rupane al-musik. Kala wis ngendika sapa syairu Kyai Syair, ngendikane ida natoko as-safihu ila akhirih, manane ida natoko ing dalem ari kalane ngucap sapa asafihu wong kang mendu, mendu kuwe bodho, fala tujibhu mongko aja njawabi sapa sira ing safih. Fa khairun mongko iku luweh bagus min ijabatihi tinimbang saking jawabi as-safih as-sukutu utawi meneng. Nggak usah dilayani, nggak usah dilayani. Ketika ada orang yang bodoh, yuk ngomong atau mengucap hal-hal yang tidak bermanfaat pada diri kita, itu nggak usah dijawabi, nggak usah dijawabi. Karena tidak dijawab, tidak menjawab itu jauh lebih baik. Maka ada pernyataan tarkul jawab ngalal jahil jawabun. Jawaban untuk orang yang bodoh adalah tidak menjawab, tidak menjawab ucapan orang yang bodoh itu adalah jawaban. Maka jangan semua orang itu ketika ngomong kita jawabi, kita layani, hanya menghabiskan energi. Ketika yang tidak berkualitas jorke, tidak usah dilayani, tidak usah dijawabi, biarkan saja. Ngomong ke kita tentang apa dan sebagainya, tidak usah direspon, jorke. Maksudnya gini, dia ngomong elek ke kita misalkan ya, orang yang tidak suka kepada kita itu akan selalu ngomong elek kita, ngelek-elek kita kan, seperti itu kan, akan ngelek kita. Kamu akan selalu berusaha bagaimana untuk menjatuhkan kita, itu pasti. Ketika kita berusaha untuk memahamkan, kita melakukan pembelaan untuk meyakinkan kepada dia kalau kita adalah tidak sejelek yang dia omongkan, itu dia akan berdampak apa-apa. Tidak akan berdampak apa-apa. Walaupun kita ngomong sebenarnya, dia tidak akan bisa menerima. Karena apa? Latar belakangnya itu bukan bertanya. Latar belakangnya bukan tabayun. Motivasinya dia ngomong seperti itu bukan ingin tabayun, bukan ingin mendapatkan penjelasan, itu bukan. Tapi motifnya yang menjadi latar belakang yang memotivasinya itu adalah kebencian, ketidaksukaan, maka kan tidak bisa menerima. Maka tidak usah ngoyo-ngoyo. Ono orang yang tidak suka kepada kita memang sudah dasarnya adalah kebencian. Tidak usah kita berusaha memahamkan kepada dia kalau kita itu baik, tidak usah. Biarkan saja semaunya dia ngomong seperti apa. Karena apa? Kita pahamkan juga tidak mau paham karena latar belakangnya adalah kebencian. Tuh. Ataupun misalkan dia masih bersikukuh menjelekkan kita walaupun kita tidak melakukan kejelekan itu. Itu juga tidak akan merugikan kita. Ruginya apa? Dalam artian kamu mempercaya aku baik itu juga tidak berdampak bagi saya. Kamu menganggap saya jelek itu pun tidak berdampak bagi saya. Seperti itu. Biar kalian menjadi orang yang tegas
tegak, orang yang menjadi orang yang kuat, berpikirlah seperti itu. Kowe seneng karo aku ora nyebabke aku kepiye-kepiye. Kowe sengit karo aku juga tidak menyebabkan kepiye, biasa saja. Biasa saja. Itu menjadi diantara sikap yang akan membuat kalian kuat. Orang mudah tumbang karena digojlok kancane. Apa maneh kok nganti nangis. Digojlok kancane nangis. Enggak usah seperti itu. Kamu suka itu yang tidak menyebabkan saya menjadi seperti ini. Kamu tidak suka juga tidak menyebabkan saya seperti ini. Karena keberadaan kamu dan sebagainya itu tidak berdampak apa-apa bagi diri saya. Agar kita menjadi orang yang tegak, tegar menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada kita, misalkan ada. Nggak usah dilayani, nggak usah dipikirkan. Masih banyak yang perlu kita pikirkan daripada hanya memikirkan seperti itu, karena tidak akan ada selesainya dan akan menghabiskan energi kita saja, sehingga malah kita akan istighol, disibukkan dengan sesuatu yang bukan tujuan pokok. Kita hanya sibuk akan berpikir seperti itu, berpikir kenapa teman-teman tidak menyukai saya dan sebagainya, kenapa malah kita menjadi malas belajar dan sebagainya. Mulai sekarang latihan untuk bisa diam ketika dijelek-jelekan oleh orang yang tidak suka. Sakatu anisafi fadona anni. Sakatu meneng sopo ingsun. Meneng anisafihi saking wong kang mendhu. Fadona mongko nyono sapa safi. Nyono ani ing temen sune ingsun iku azitu apes sapa ingsun. Apes nganil jawabi saking jawabi. Wa ma azitu lan ora apes sapa ingsun ing jawab. Saya diam, saya tidak menjawab dari pernyataan-pernyataan orang yang bodoh. Sehingga orang yang bodoh itu mengira, menyangka kalau saya itu lemah, tidak mampu menjawab. Padahal saya mampu menjawab. Itu seperti itu prinsipnya. Biarlah ketika kok ada orang yang tidak suka kepada kita, menjelek-jelekan kita diam. Itu bukan berarti kita tidak mau menjawab. Dan biarkan juga walaupun dia nanti menjadi menyangka atau mengira kita tidak mampu untuk membalasnya. Kita tidak mampu dikira tidak mampu membalasnya, dikira tidak mampu menjawab pernyataan-pernyataannya, dikira kita tidak mampu mengembalikan pernyataan-pernyataan yang tidak baik pada kita. Tetap kita diam walaupun kita mampu, itu jauh lebih mulia. Itulah yang sering kita sampaikan kadang, bahwasanya alangkah baiknya ketika kita tidak suka membalas kejelekan orang lain, karena kejelekan pasti akan terbalas. Demikian juga kebaikan. Ketika kita telah meyakini kejelekan, kejahatan pasti akan terbalas, maka tidak usah repot-repot kita membalas kejelekan orang lain. Biarlah kejelekan, kejahatan orang lain pada diri kita terbalas, tapi bukan kita yang membalas kejahatan itu, maka kita akan menjadi lebih mulia. Kita mempermalukan seseorang, atau ada orang yang mempermalukan kita, misalkan ada orang yang mempermalukan kita, awas, ini pasti lo ya. Ada orang yang misalkan kok mempermalukan kita di depan umum, misal itu ya,
perbuatan dia karena mempermalukan kita itu pasti akan terbalas suatu saat nanti. Pasti akan terbalas. Pasti suatu saat dia juga akan dipermalukan. Itu dan pembalasan itu tidak harus dari kita, tapi pasti terbalas. Kejahatan itu pasti terbalas dan tidak harus kita yang membalasnya. Maka alangkah mulianya ketika kita dijahati seperti itu, kejahatan dia pasti terbalas, tapi yang membalas bukan diri kita. Contoh, ketika kita dipukul oleh orang lain, maka dia pasti akan terbalas suatu saat nanti, tapi bukan harus kita yang membalas. Maka alangkah mulianya ketika kita tidak mengotori tangan kita hanya untuk membalas pukulan dia kepada kita, walaupun kita sebenarnya mampu menumbangkan dia, walaupun kita sebenarnya mampu untuk membalas pukulannya. Itu contohnya. Tapi karena kita tidak ingin mengotori tangan kita untuk melakukan hal-hal semacam itu, kita tidak ingin mengotori lisan kita untuk membalas omongan-omongannya. Omongan-omongan yang menyakitkan biarlah terbalas, tapi bukan lisan kita yang membalas, sehingga lisan kita menjadi lisan yang mulia, tidak untuk menyakiti orang lain. Berlatihlah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta'rifa lan yen to weruh sapa sira, weruh kodroman ing derajate wong, huwa kang utaiman iku a'la luweh luhur, minka tinimbang saking sira. Wa ta'rifa, nah kono tarfanga ya kan, insya Allah. Wa ta'rifa ta'alahu wa ta'rifa kaya antarifa kuwi. Wa ta'rifa lan ngerti sapa sira, to weruh sapa sira, weruh kodroka ing kira-kirane sira, atau ing derajate sira ngono. Weruh kodroka ing derajate sira ngaman saking wong, dunaka kang sak andhape sira. Wa tafaddalalan yen to ngutamaake sapa sira, ngutamake ngala nadirika ing atase pepadan sira. Nah, termasuk agar bijaksana, termasuk bijaksana itu ya kamu tahu, termasuk bijaksana itu kamu tahu, mengerti, tahu akan orang yang derajatnya lebih tinggi dari kamu, tahu orang yang di bawah kamu, tahu orang yang sepadan dengan kamu. Kala ngendika sapa sangiru syair, Sa'al jamu bakal netepake sapa ingsun, Sa'al jamu bakal netepake ingsun, nafsi ing awak ingsun, netepake as-safha ing ngapura, ngapura ngan kulimut nibin saking saben-saben wong kang salah. Wa in kasrat senajan akeh minhu saking mudnib
ngalaya ing atase ingsun apa aljaraimu pira-pira kesalahan. Nah, perlu jadikan apa? Moto hidup, ditulis, ditempel nanggon hati kalian masing-masing, ditulis nang apa jenengane di buku kalian banyak tulisan-tulisan seperti itu. Saya akan menetapkan diri saya memaafkan setiap orang yang berbuat salah, walaupun kesalahan orang lain kepada saya itu banyak. Saya akan menetapkan diri saya menjadi orang yang pemaaf pada orang yang bersalah kepada saya, walaupun kesalahan itu banyak, walaupun dia berbuat salah kepada saya banyak, tapi saya akan tetap memaafkan. Ayo belajar menjadi pemaaf. Pemaafnya tidak hanya setahun sekali, nanti setelah puasa minal aidin walfa, izin mohon maaf dan lahir dan itu diucapkan seolah-olah hanya setahun sekali. Jangan seperti itu, tapi belajar tiap waktu, setiap saat. Saya tetapkan diri saya akan selalu memaafkan orang-orang yang bersalah kepada saya, walaupun kesalahannya itu banyak, tetap akan saya maafkan. Belajarlah menjadi pemaaf, karena menjadi pemaaf itu akan mulia di hadapan Allah. Famanasu ora ono utawi menungso iku ilawahidun kejaba salah swiji min salah satin saking wong telu. Tidak ada manusia kecuali salah satu dari tiga macam orang. Tinggal pilih dari ketiganya. Manusia itu pasti hanya akan terbagi menjadi tiga ini. Rupane sarifun siji wong kang mulya, wa masrufun lan wong kang den mulyaake, wa misluna wong kang madani, mukawimu tegese bandingi. Ya, tiga jenis orang manusia itu bagi menjadi tiga golongan ini dalam segi derajat: orang yang mulia, orang yang dimuliakan, dan orang yang sepadan, orang biasa saja. Fa'amaladi mongko utawi wong fauqi kang sak dhuwur ingsun, fa'arifu mongko ngaweruhi sapa ingsun, ngawuruhi qadrahu ing derajate aladi, wa atba'ulan anut sapa ingsun fihi ing dalem aladi al haqqo ing perkara kang hak, wal haqqu utawi hak, wal haqqu ta perkara kang hak iku lazimu wajib dan nut. Itu lazimu wajib dan nut. Wa ammal ladzi sejanapun utawi wong duni kang saandhap ingsun iku fahlumu mongko bakal aris sapa ingsun, saahlumu mongko bakal aris to bakal bijaksana sapa ingsun, daiman hale langgeng utawa sak lawase, asunu ngreksa ingsun
bihi kelawan aladi duni ngirdi ing kaprawiran ingsun wa in lama senajan nacat sapa laimu wong kang nacat fa amaladi sejanapun utai wong misli kang madani ingsun iku fa in zala lamun luput sapa ladi au hafa utawa tegese luput sapa aladi oh ya tafaddaltu mongko gawe kemurahan sapa ingsun innal fadla kenang apa innal fadla krana temne sedune gawe kemurahan bil fahri kelawan sifat agung iku hakimu wicaksono iku hakimun apa jenenge wicaksono utawa bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim mayuf ngalu inda sauratil ghadabi ae hadza mautawi iku mertelake perkara silai mayuf ngalu kang den lakoni apa mak den lakoni inda sauratil ghadabi ing dalem nalikane tangine muring-muring menjelaskan perkara yang dilakukan ketika marah, ketika mau marah, perkara yang dilakukan ketika mau marah. Arep nesu ngono njuk kepiye? Tadzakkar elingo sapa sira eling kudratallahi ing sifat kuasane Gusti Allah ngopo kok kon eling kuasane Gusti Allah liyakuna drapun ana apa dalika mengkono eling kuasane Gusti Allah ana iku maningan nyegah laka maring sira ministikmali kudratika saking amrih gunakake sifat kuasane sira fi dzulmi ibadillahi ing dalem nganiaya pira-pira kawulane Gusti Allah. Awas nek mau marah, ketika mau marah ingatlah. Maka di sini solusinya ingatlah akan kekuasaan Allah. Ingatlah akan kekuasaan Allah. Diharapkan dengan mengingat kekuasaan Allah, maka akan menjaga kita dari melakukan, kita akan mengamalkan atau melakukan apa yang kita merasa mampu melakukannya di dalam menganiaya hamba-hamba Allah. Dalam ini misalkan membalasnya, lagi marah. Kalau sedang marah, ingatlah kekuasaan Allah. Ingatlah kekuasaan Allah agar kita tidak mudah untuk kita merasa mampu untuk melakukan sesuatu hal yang untuk mengungkapkan kemarahan kita, yang terkadang kemarahan kita akhirnya menyebabkan
kita menganiaya kepada hamba-hamba Allah yang lain. Latihan, ojo gampang nesu. Ya udah, ojo gampang nesu dalam hal dalam hal seserawungan, dalam hal muasyarah, ojo gampang nesu. Nesu boleh hanya ketika dalam hal tataran syariat, dalam artian ketika kok syariat yang dilanggar itu, maka kita pun harus dalam artian punya rasa marah karena syariat itu dilanggar, dan itu pun untuk diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Marah pada diri kita sendiri karena kita telah melanggar syariat. Demikian juga maksudnya ketika orang lain melanggar juga sama, kita hanya merasa tidak menerima, biasanya tidak menerima akan dia melanggar syariat, tetap dia adalah berarti salah, tetap kita tidak suka dan kita marah sebenarnya. Maksudnya punya merasa marah itu karena kemarahan karena sikap orang yang tidak yang melanggar syariat. Nah, ini diantara cara supaya kita tidak bisa mengendalikan marah. Ingatlah kekuasaan Allah. Maksudnya apa? Allah kan zat yang paling kuasa untuk membalas ya. Allah itu paling kuat, paling bisa untuk membalas, ataupun paling mampu untuk mengungkapkan kemarahannya dengan apa yang dikehendaki Allah. Ketika misalkan Allah mau mengungkapkan kemarahannya dengan kemarahan yang besar untuk menghancurkan orang-orang yang tidak mau beriman, yang tidak mau beribadah, itu bukan hal yang sulit. Tapi mengapa orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang tidak beriman, atau orang-orang yang mengaku-ngaku beriman tapi tidak menjalankan perintah Allah, mengapa tetap hidup? Mengapa tetap baik-baik saja kelihatannya hidup di dunia ini? Juga dicukupi. Malah kadang kita lihat, kadang orang yang tidak begitu ibadah seolah-olah malah rezekinya jauh lebih banyak dari kita. Malah yang tidak beribadah itu kadang lebih kaya dari kita. Apakah itu Allah tidak marah? Apakah Allah tidak kuasa membalasnya? Bukan seperti itu. Allah kuasa. Nah, maksudnya agar kita untuk menggunakan Allah saja yang kuasa untuk membalas dan paling punya hak otoritas untuk mengungkapkan kemarahannya karena hukumnya telah dilanggar, itu saja masih selalu memaafkan dan memberi kesempatan hambanya untuk bertaubat. Maka apalagi kita? Kalian jadi jadi ketua kamar, jadi pengurus kamar, jadi pengurus OSIS, jadi pengurus komplek, kok misalkan aturannya belum ditaati oleh anak buahnya, oleh anggotanya, tidak usah terburu-buru marah, tapi cari solusi. Tidak usah marah, cari solusi. Tidak usah marah, tapi cari solusi. Berpikirnya itu, wong Gusti Allah wae sing pangeran gawe aturan akeh sing nglanggar, apa maning awake dhewe. Lho Gusti Allah sing pangeran, Gusti Allah kuwi sing Tuhan ngono kuwi. Gawe aturan wae akeh sing nglanggar. Akeh sing nglanggar. Salat yo akeh sing ora salat. Kon poso yo akeh sing ora poso. Sik mlaku-mlaku ning pasar, mlaku-mlaku ning ngono iku sampean bisa menyaksikan orang-orang sing yamene wis karo mangan, karo ngerokok dan sebagainya. Ngono iku. Nah, itu maksudnya apa? Dan itu juga masih tetap dihidupi oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Nah, Allah wae yang punya hak otoritas untuk membalas, untuk marah karena ketentuannya itu dilanggar, itu saja memberi kesempatan menjadi pemaaf, apalagi kita itu agar kita lebih tidak gampang untuk marah, sehingga akhirnya kita akan mengungkapkan kemarahan kita untuk hal-hal yang tidak baik.
Wa ta'ammalan angen-angen sapa sira. Angen-angen fi akibatil ghadabi ing dalem pungkasane muring-muring. Fa innaha mongko temen setuhune akibatil ghadab iku nadmun getun. Pasti getun. Ngopo-ngopo nek latar belakangnya nesu mesti getun, mesti getun. Mesti apa? Getun. Nek dasare kemarahan itu getun. Pasti menyesal. Wa fi jaza'is safhi lan ing dalem piwal Singapura. Wa fi jaza'is safhi lan ing dalem piwal Singapura. Wa sawabil afilan ganjarane paring pangapura wan nginto fil kulubi lan mengkune pira-pira ati. Alaika ngatas sira wa mailin nufusilan condonge pira-pira ati ilaika maring sira rohbatan krana demen fi ta'allufi dalam kawelasan wahubban lan krana demen lijamil sanai maring baguse pengalem. Jadi antara agar kita bisa mengendalikan kemarahan kita, ingatlah akibat dampak dari marah. Dampak dari marah itu pasti penyesalan. Dan juga bagaimana kita mengingat akan balasan kita memberi maaf, balasan pemberi maaf dan pahala memberi maaf itu semuanya adalah besar. Termasuk dengan memberi maaf maka akan bisa mewadahi, akan bisa mengakomodir hati-hati orang lain kepada kamu, dan termasuk membuat hati-hati orang lain itu condong pada kamu. Condong kepada kamu itu karena suka kepada kamu, karena kamu belas kasihan, kamu tidak mudah marah, kamu penyayang, dan suka karena kamu suka memuji orang lain. Sekarang termasuk bagaimana kalian belajar suka memuji orang lain. Ayo sekarang yang masih suka hanya berbicara jelek-jeleknya orang lain, sekarang belajarlah memuji. Belajarlah memuji orang lain. Belajarlah memuji orang lain. Saya yakin ketika semuanya punya prinsip yang sama, berlatih saling memuji orang lain, itu ngalem seperti itu, maka nanti akan juga akan terjaga persahabatan dengan baik. Al-muhadatsati wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.